Katakan Yesus, cintakan. Yesus, ku cintakan, ku pujakan, ku sembah, mulialah namamu di dunia.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dia Tuhan yang sangat baik dan teramat baik bagi kita. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita akan puji sama-sama. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita dengan segenap hati kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyayang. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kena. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Amin. Buat penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kebenar. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari dari awal kita naikkan sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kebenar. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan Dia sungguh baik, Dia
sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kasih salam sebelah kiri kanan kita. Katakan Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, semua karena kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam pujian kami, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagi kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagi kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari sekali lagi dari awal kita ingin bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Oleh karena
mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, kami sembah. Ku sembah, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagi kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Kau Raja kami. Kami agungkan Raja kami, Yesus Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang memerintah, Allah yang layak terima segala kemuliaan, Allah yang layak terima segala pujian, Allah yang layak terima pengagungan. Kami sembah. Shikara mana mana masa koryalamu, shikara bara 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 baramu, kuryala masa kuryala mata karama sandaryala bayaramu. Kami sembah Raja kami. Kurabata karabasa kuryala bayaramu, irabata karabasa kuryalamu, irababa parabasa kuryalamu. Shikana bara 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 bara. Irabata karabasa kuryalamu, kuryalabasa kuryalamu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak kami agungkan. Shikarala bayaramu, shikarala bara 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 basa kodyalamu, kudyala masa kudyala mata kara masa kodyalamu, kudyala basa kudyala mayara basa kodyalamu. Yarala bata karabasa koryala bata karabasa darala bayaramu, kurala basa koryalamu, kuryala mana manamu. Haleluya, haleluya. Yarala bayaramu, kita karabapa karabasa koryalamu, kuryala basa koryala bata karabasa yarala balamu, yarala bayaramu, yarala bata karabasa. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga,
Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai 4 arti kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 28. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Injil Matius pasal 28, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu,
Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Hari ini kita merayakan Paskah, yaitu merayakan kebangkitan Yesus. Apakah yang dimaksud dengan kebangkitan Yesus? Yang dimaksud dengan kebangkitan Yesus adalah kebangkitan dari kematian. Tubuh Yesus yang mati ketika disalibkan, kini hidup kembali dan hidup selamanya. Maut tidak lagi berkuasa atas tubuh Yesus. Kita baca dalam Injil Matius pasal 28 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Ketika mereka masuk ke dalam kuburan Tuhan Yesus, mayatnya sudah tidak ada, dan malaikat yang ada di situ menjelaskan bahwa mayat Yesus sudah tidak ada, sebab ia sudah bangkit dari kematian. Mari kita renungkan kembali beberapa kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa Yesus benar adalah Anak Allah yang berkuasa. Firman Allah berkata, "Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita." Firman Allah tegas mengajarkan bahwa kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah benar Anak Allah yang berkuasa. Apakah yang dimaksud dengan Anak Allah? Untuk mengerti apa yang dimaksud dengan Anak Allah, mari kita memakai sebuah perbandingan. Mohon maaf terlebih dahulu bila perbandingan ini terdengar kasar bagi beberapa telinga. Tetapi dengan perbandingan ini kami ingin kita semua jelas mengenai apa yang tidak dimaksudkan dengan sebutan Anak Allah bagi Yesus. Beberapa orang dari kita mungkin pernah mendengar ada orang yang mengeluh tentang orang-orang tertentu yang mereka sebut sebagai anak iblis. Misalnya, dasar anak iblis, dasar anak setan. Apakah yang dimaksudkan iblis kawin dan punya anak orang itu? Atau setan kawin dan punya anak orang itu? Tentu saja tidak. Yang mereka maksudkan dengan sebutan anak iblis atau anak setan adalah orang itu kelakuannya, sifatnya, wataknya, perbuatannya jahat, kejam, keji seperti iblis, keji seperti setan. Begitu pula ketika firman Allah menyebut Yesus adalah Anak Allah, pengertiannya bukan dan tidak pernah Tuhan kawin lalu punya anak dan diberi nama Yesus. Ketika firman Allah menyebut Yesus adalah Anak Allah, pengertiannya adalah
Yesus itu kelakuannya, sifatnya, wataknya, tindakannya, perbuatannya maha baik, maha suci, maha mulia, maha kasih, maha kuasa seperti Allah. Sebab Yesus memang adalah Allah yang menjadi manusia. Firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah anak Allah, maksudnya Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah benar anak Allah yang berkuasa, yaitu Allah yang menjadi manusia. Kebenaran kedua tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Sebelum Yesus, Alkitab mencatat beberapa orang lain yang juga dibangkitkan dari kematian. Seperti anak perempuan Sunem yang dibangkitkan dari kematian oleh Nabi Elia. Atau anak perempuan Yairus. Atau anak janda di Nain. Dan Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Mereka yang pernah mati lalu bangkit kembali ini pada akhirnya mati lagi. Maut masih berkuasa atas mereka. Tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia tidak mati lagi. Dia hidup selama-lamanya. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Karena itu, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati memberi kepastian pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia. Firman Allah berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bila Kristus tidak dibangkitkan, berarti Kristus sudah dikalahkan oleh maut. Bila Kristus tidak dibangkitkan, berarti bila kita menyembah Kristus, kita menyembah orang mati. Bila Kristus tidak dibangkitkan, berarti maut tetap berkuasa atas manusia. Bila Kristus tidak dibangkitkan, berarti tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari maut. Bila Kristus tidak dibangkitkan, berarti tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Bila Kristus tidak dibangkitkan, berarti selama kita hidup di dunia, kita menjadi budak dosa. Bila Kristus tidak dibangkitkan, berarti setelah meninggal dunia, kita menjadi tawanan maut. Tidak ada yang lebih malang daripada ini. Bila Kristus tidak dibangkitkan, berarti demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Bila Kristus tidak dibangkitkan, berarti jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Dalam dunia pertanian, adanya buah sulung menjamin adanya panen selanjutnya. Jadi kebangkitan Kristus sebagai buah sulung berarti kebangkitan Kristus bukan satu-satunya kebangkitan dari antara orang mati yang bakal terjadi. Kebangkitan Kristus sebagai buah sulung berarti Kristus bukan satu-satunya yang mengalami bahwa maut sudah ditaklukkan. Kebangkitan Kristus sebagai buah sulung berarti akan ada manusia-manusia lainnya yang juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus sebagai buah sulung berarti akan ada manusia-manusia lainnya yang akan mengalami bahwa maut sudah ditaklukkan. Kebangkitan Kristus sebagai buah sulung berarti akan ada manusia-manusia lainnya yang akan mengalami dan memiliki hidup yang kekal seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang mempercayakan hidup mereka di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati menjamin bahwa maut tidak berkuasa lagi atas mereka yang percaya kepada Yesus. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati menjamin bahwa dosa tidak berkuasa lagi atas mereka yang percaya kepada Yesus. Kita bukan saja beroleh kepastian pengampunan dosa, tetapi juga menerima kuasa untuk berhenti berbuat dosa. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati menjamin bahwa riwayat mereka yang percaya kepada Yesus tidak berakhir dengan maut, tetapi berakhir dengan kebangkitan dari antara orang mati. Firman Allah berkata, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kebenaran keempat tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati memberi kepastian bahwa kita pasti dibenarkan di hadapan Allah. Firman Allah berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Pembenaran berbicara mengenai status hukum di hadapan Allah dan manusia. Seorang yang dibenarkan bukan tidak pernah berbuat pelanggaran atau dosa. Seorang yang dibenarkan adalah seorang yang pernah melakukan pelanggaran, pernah melakukan dosa. Tetapi karena hukuman sudah dijalani, maka kini dia dinyatakan benar, artinya tidak bisa dihukum lagi karena dosa yang pernah dilakukannya. Firman Allah berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Maksudnya, Yesus telah mati untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan kita. Tetapi dari mana kita bisa tahu apakah kematian Yesus diterima oleh Allah sebagai pelunasan untuk hukuman dosa kita atau tidak? Jawabannya adalah
yaitu Yesus yang telah dibangkitkan karena pembenaran kita. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kematian Yesus diterima oleh Allah sebagai pelunasan untuk hukuman dosa umat manusia. Kebangkitan Yesus memberi kepastian bahwa kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Kebangkitan Yesus memberi kepastian bahwa kita dinyatakan tidak bisa dihukum lagi karena dosa yang pernah kita lakukan, karena hukuman dosa kita sudah dijalani oleh Tuhan Yesus ketika Ia mati di kayu salib. Itu sebabnya firman Allah dengan tegas dapat mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Tuhan Yesus pasti akan menghabiskan kekekalan bersama-sama dengan Allah di sorga mulia. Hal ini sepasti kematian Yesus di kayu salib dan sepasti kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itu sebabnya firman Allah dengan tegas mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, dan diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak dengan senap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa,
berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Iriala malabakanda kariala batushan. Iriala bakanda kariala bakanda kariala batushan. Iriala bahariala bakanda kariala batushan. Kakarala bakanda kariala batushan. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya mohon setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya mohon setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralabasadatoryalabakushai kakaralabakushai. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa ia benar adalah anak Allah yang berkuasa, yaitu Allah yang menjadi manusia. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa maut sudah ditaklukkan. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati memberi kepastian pengampunan dosa bagi umat manusia. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati memberi kepastian bahwa kita pasti dibenarkan di hadapan Allah. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati memberi kepastian bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan dari hukuman dosa. Pasti diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa. Pasti diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa. Dan pasti diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Bila ini menjadi keyakinan iman Anda, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib
untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sekarang saya mau berdoa buat saudara. Apabila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Semua roh sakit, penyakit dan kelemahan kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Roh maut dan kerajaan maut kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan kata-kata iman, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar anggota keluarga kami perlu bertobat, dibawa kepada pertobatan yang sejati. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Segala hati yang keras kami mohon agar dilembutkan oleh Roh Kudus menjadi lahan yang subur bagi benih firman Tuhan. Mari Tuhan, pulihkanlah rumah tangga anak-anak-Mu. Segala pekerjaan iblis yang ingin merusak rumah tangga kami mohon dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar suasana sorgawi selalu penuh di dalam rumah tangga anak-anak Tuhan yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, yang sedang melanjutkan pendidikan. Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, kuliah, dan pendidikannya dengan hasil yang sangat baik. Kami mohon ya Bapa, agar yang ingin melanjutkan pendidikan kiranya dapat melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Mari Tuhan, jauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan karuniakan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang dalam kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong dan buka jalan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh ragu-ragu, roh bimbang, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak. Roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, takut tengking engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat Paskah. Selamat merayakan kemenangan Tuhan kita atas maut, dosa, sakit, penyakit, penderitaan, iblis, dan atas segalanya. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang mengikuti ibadah ini secara online, kami ucapkan selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja di nomor yang tertera di layar sekarang ini. Minggu depan kita akan merayakan hari ulang tahun ke-33 GSJA Mercy for All. Ada 3 cara Anda dapat mengikuti ibadah minggu depan, yaitu secara tatap muka pada 3 kali kebaktian seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau secara online di alamat yang tertera di layar ini pada 4 kali kebaktian seperti tertera di layar sekarang ini, atau saudara juga dapat mengikuti ibadah dengan memakai aplikasi Zoom pada jam 11 waktu Indonesia Barat, atau jam 12 waktu Indonesia Tengah, atau jam 1 waktu Indonesia Timur. Kode aplikasi Zoom dapat diminta dengan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami.
Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembalakan jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembalakan jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Mu. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, padanya segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta